Kenapa rewel banget? Sayang. Bu, bu kenapa? Bu, bu, ibu, ibu kenapa? Ibu, ibu, ibu. Bu, bu kenapa? Bu, bu. Ibu, ibu kenapa? Ibu, 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 Kak Fitri, Kak Fitri, Kak Fitri, Kak, ibu pingsan kak, Bawa aja sana ke rumah sakit. Gak usah ganggu gue. tolongin kak, tolongin ibu. Gak usah ganggu gue deh. Udah sana bawa ke rumah sakit. Udah sana. Iya, Bu. Ini Dinda pak, Oh, Dinda. Kenapa? ibu sekarang di rumah sakit pak, kena serangan jantung. Astagfirullahaladzim. Terus? Bapak buruan ke sini ya. Dinda takut, soalnya Dinda sendirian. Kakak kamu kemana? Ada di rumah pak, gak mau nganterin ibu. Masya Allah. Iya. Bapak kesana ya. Iya pak. Ada apa, Pak Dayat? Istri saya masuk rumah sakit, Pak. Ya udah kalau gitu, Pak Dayat nyusul istrinya ke rumah sakit. Mobil ini biar saya bawa sendiri. Loh, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak Dayat ke pinggir aja. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, Pak Dayat tinggal aja. Maaf, Pak. Iya. Iya. Mari, Pak. Bagaimana, Dok? Sebentar ya. Istri Bapak punya riwayat kena serangan jantung ya, Pak? Iya, tapi itu udah lama sekali, Dok. Tolong dijaga emosi Ibu ya, Pak. Kalau bisa, jangan sampai Ibu dengar dan tahu masalah yang bisa memicu serangan jantung itu kumat kembali. Bisa fatal akibatnya untuk Ibu, Pak. Baik, Dok. Bapak harus mengambil apotik dan Ibu harus meminum dengan cara rutin ya, Pak ya. Iya, Dok. Terima kasih. Semoga Ibu lekas sembuh ya, Pak. Itu anak. Setel musik kenceng-kenceng. Gak tahu apa ibunya baru pulang dari rumah sakit. Sudahlah, Pak. Nggak usah ribut lagi. Iya, Bu. Tapi kalau nggak ditegur kan gimana ngerti. Tolong antar ibu ke kamar ya. Iya, Pak. Ada ibu. Kok dimatiin sih, Pak, musiknya? Fit, ibu kamu kan baru pulang dari rumah sakit. Bisa kan setel lagunya pelan-pelan? Nyetel musik aja harus diatur. Semua yang ada di rumah ini diatur sama Bapak. Bisa nggak, Pak? Nggak ngatur hidup Fitri. Fitri, kalau kamu nggak salah, Bapak nggak akan tegur. Kamu pikir itu tindakan kamu membiarkan ibu pingsan? Terus kamu biarin adik kamu itu ke rumah sakit sendirian, anterin ibu, itu benar? Ribet banget. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa yang salah dengan hambamu ini ya Allah, dalam mendidik anak hamba? Astagfirullahaladzim. Aduh, Fitri. Kemana? Jam segini belum juga pulang. Kenapa, Bu? Halo.
Halo, Fitri kamu di mana, Nak? Ini udah malam. Fitri nggak mau pulang sebelum ibu beliin bebek. Fitri, ibu uang dari mana? Ibu kan bisa minta tolong bapak minjem uang ke majikannya. Pokoknya Fitri nggak mau tahu ya bu. Fitri nggak mau pulang sebelum ibu beliin bebek. Halo, halo Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum tidur, Bu? Gimana ibu bisa tidur? Udah larut malam begini Fitri belum juga pulang. Kemana? Ibu minta tolong Pak, Bapak carikan pinjaman uang buat belikan handphone bebek Fitri Pak. Fitri nggak bakal mau pulang kalau kita nggak belikan Pak. Bu, nggak usah turutin. Biar aja ya. Dia mau pulang, mau enggak, terserah. Pak, bagaimanapun juga Fitri itu anak kita Pak. Pokoknya ibu minta tolong. Sekarang Bapak carikan pinjaman. Ya Pak ya, nanti ibu yang angsur Pak. Biar Fitri pulang Pak. Ibu minta tolong. Ya Pak ya. Semudah itu, Papa minjemin uang sama Pak Dayat buat beliin anaknya Bebe. Kasihan Pak Dayat, Ma. Anak sulungnya ngancem nggak mau pulang ke rumah kalau orang tuanya belum beliin bebe. Anak itu terlalu dimanjain, Pak. Jadinya ya kayak begitu. Ma, Mama jangan buru-buru menilai. Anak itu nggak bisa disalahin, Pak. Yang harus disalahin itu orang tuanya. Orang tuanya itu harusnya introspeksi diri. Mungkin ada salah mendidik kali. Lagian Pak Dayat itu nggak mikir apa. Kerja cuma jadi supir, mau manjain anaknya kayak begitu. Ma, Mama nggak bisa menilai secara sepihak. Pak, kita tuh juga berhak ngingetin Pak Dayat. Apalagi Papa itu atasannya Pak Dayat. Mama jadi pengen lihat, kayak apa sih tuh anak? Apa anak itu nggak dikasih pengertian sama orang tuanya kalau ayahnya itu cuma pegawai rendahan? Ini cewek sakit jiwa kali ya. Udah tahu gue tolak, masih aja so perhatian. Fitri,
Kamu bisa nggak nak seharian aja kamu nggak main handphone kamu? Kasihan kan Adinda adik kamu itu ngebersihin rumah sendirian. Bisa nggak Bu nggak gangguin Fitri? Fitri ini lagi asik bebean sama Vira. Ibu apa-apaan sih? Balikin nggak bebe Fitri? Ibu nggak akan balikin ini kecuali kamu bantuin adik kamu. Suka-suka Fitri dong mau ngapain? Gak usah ngatur Fitri terus gimana? Balikin dong Bu, ibu apaan sih? Ibu! 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 Si kakak kamu jahat banget sih sama ibu. Diam kamu anak kecil. Ibu. Ya, ada apa, Pak? Coba tolong Mama ke rumahnya Pak Dayat dan bujuk istrinya supaya mau dibawa ke rumah sakit. Memangnya ada apa sih, Pak? Fitri, Ma. Dia bikin ulah lagi. Dia dorong ibunya sampai jatuh. Pak Dayat khawatir istrinya kenapa-napa. Tapi istrinya nggak mau dibawa ke rumah sakit. Karena dia takut nambah hutang lagi. Astagfirullahalazim. Yaudah. Mama pergi sekarang ya, Pak ya? Bukannya saya nggak mau ke dokter, Bu. Suami saya hutangnya sudah banyak. Yang kemarin saja juga belum bayar. Soal itu, ibu udah nggak usah dipikirin lagi. Yang harus ibu pikirin itu kesehatan ibu. Kalau ibu nggak sehat, ibu kan nggak bisa kerja lagi. Soal utang, ibu nggak usah pikirin ya. Namanya juga anak. Ada anak yang baik, ada juga anak yang nakal. Tapi anak saya yang pertama itu sudah keterlaluan. Saya dan bapaknya sudah cari uang ke sana ke sini, termasuk dengan ibu. Tapi apa balasannya? Ya, sabar ya, Bu ya. Seandainya saja dia tahu kalau ternyata Fitri bukan anak kandung saya. Fitri itu bukan anak kandung ibu. Tujuh 17 tahun yang lalu, suami saya menemukan di mobil pick-up-nya setelah mengantar barang dari luar kota. 17 tahun yang lalu, Bu. Suami saya tidak tahu itu anak siapa, Bu. Kebetulan kami belum memiliki anak, jadi kami tidak laporkan ke polisi. Tapi anak itu kami rawat seperti anak kandung kami sendiri. Bu, apakah di badan bayi itu ada tanda lahirnya, Bu? Ada di lengan sebelah kiri. Tujuh 17 tahun yang lalu, suami saya menemukan di mobil pick-up-nya setelah mengantar barang dari luar kota. Ada apa, Pak? Lihat, Bu. Astagfirullahaladzim. Bayi siapa? Bapak juga nggak tahu. Bayinya ada di bak mobil. 17 tahun yang lalu, Bu. Suami saya tidak tahu itu anak siapa, Bu. Kebetulan kami belum memiliki anak, jadi kami tidak laporkan ke polisi. Tapi anak itu kami rawat seperti anak kandung kami sendiri. Kita serahkan ke polisi aja, Ibu ya. Bapak nggak mau ah. Nanti kita dibilangnya komplotan pencuri bayi. Jangan, Pak. Sebaiknya kita asuh saja. Ibu kan belum punya anak. Enggak. Bapak nggak mau. Nanti di kemudian hari kita tuh ada masalah. Gara-gara kita ngasuh anak bayi yang nggak tahu asal-usulnya ini, Bu. Kita rawat bayi ini ya, Pak ya? Enggak, Bu. Bu. Ya. Ya, Pak ya. Bu, apakah di badan
badan bayi itu ada tanda lahirnya, Bu? Ada di lengan sebelah kiri. Ibu masih menyimpan nggak baju bayi yang ditemukan oleh suami ibu waktu itu? Masih. Dinda, tolong kamu ambil pakaian bayi di lemari ibu yang paling bawah, nak. Ya. Ini Bu. Ini, Bu. Kenapa? Kok nangis terus sih? Kenapa rewel banget? Yang sayang. Maling! 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 Pak, tolong Pak! Ada yang culik bayi saya! Ada yang culik bayi saya! Intan! 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 Bu, di mana anak itu sekarang, Bu? Fitri. Fitri? Bu, ini Fitri yang ibu ceritakan itu? Maaf ya, Nak ya. Fitri, ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kau telah pertemukan aku dengan anakku yang hilang itu. Maksud perkataan Tante apa ya? Bu, maksudnya apa sih, Bu? Fitri, ternyata Ibu Nila ini ibu kandung kamu. Iya, Nak. Mama adalah mama kandung kamu. Mama janji, Nak, gak akan ada lagi orang yang bisa memisahkan kita ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nila, ada apa ini? Pak, ternyata Ibu Nila ini ibu kandungnya Fitri. Subhanallah.